Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, bahkan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rista Irviani Irawan dengan NIM 20811334116. Saya dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi ilmu dan juga informasi mengenai topik analisis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Petrokimia Gresik. Topik yang pertama yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut dengan K3. Nah, K3 di sini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan baik karyawan maupun orang yang berada di lingkungan kerja. Tujuan dirancangnya program K3 di PT Petrokimia Gresik agar kecelakaan kerja di perusahaan tersebut berkurang. Tujuan dibuatnya peraturan K3 yaitu untuk 1. Menghindari dan mengurangi kecelakaan kerja, 2. Menghindari, mengurangi dan memadamkan kebakaran, 3. Menghindari dan mengurangi peledakan berbahaya, 4. Memberi akses menyelamatkan diri jika terjadi hal-hal yang berbahaya, 5. Jika ada kecelakaan langsung diberikan penanganan, 6. Memberikan karyawan alat-alat pelindung diri, 7. Mencegah dan mengurangi hal-hal yang menyebabkan munculnya polusi dan rumah kaca, 8. Mencegah dan mengurangi munculnya penyakit karena kerja. Topik yang kedua yaitu teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Ada beberapa teknologi dan alat-alat keselamatan kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Nah, alat pelindung kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan kejatuhan benda keras. Alat pelindung kepala juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Yang kedua yaitu alat perlindungan muka. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium, nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Alat pelindung mata dan muka yang umum digunakan yaitu kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sedangkan alat pelindung muka adalah tameng muka atau face shield atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Alat ini berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat keras. Yang keempat, yaitu alat pelindung saluran pernapasan. Alat ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan penyaluran udara bersih atau menyaring zat benda berbahaya seperti mikroorganisme, debu, kabut uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan menggunakan alat pelindung saluran pernapasan, zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung saluran pernapasan diantaranya itu masker, respirator, dan lain-lain. Yang kelima yaitu alat pelindung tangan dan kaki. Sarung tangan adalah jenis alat pelindung tangan, namun sarung tangan ini terbuat dari material khusus tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan yang ada. Alat pelindung kaki juga terbuat dari bahan khusus agar terlindungi dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya. Yang keenam yaitu pakaian pelindung. Pakaian ini berfungsi melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis yang digunakan yaitu adalah rompi. Yang ketujuh ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk tali keselamatan digunakan untuk membatasi gerakan pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang aktivitasnya di ketinggian atau dalam ruangan yang sempat di bawah tanah. Yang ke-8 yaitu pelampung.
Pekerja yang aktivitasnya di permukaan air memerlukan alat pelindung diri ini supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Jenis yang digunakan yaitu life jacket atau life vest. Topik yang ketiga yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja. Terdapat berbagai jenis atau tipe kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan, diantaranya seperti terjatuh, tertimpa benda yang jatuh atau benda berat, terkena atau tertekan benda, alat kerja, terjepit benda atau alat kerja, adanya pengaruh suhu tinggi, adanya sengatan arus listrik, terkena kontak bahan kimia berbahaya atau radiasi, patah tulang, dan memar. Dampak, kerugian, dan penanggulangan. Dampak kecelakaan kerja ada dua, yaitu dampak bagi karyawan dan bagi perusahaan. Kerugian di kecelakaan kerja di lingkungan kerja dibedakan menjadi dua jenis biaya, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Penanggulangannya yang dilakukan perusahaan untuk menanggulangi kecelakaan kerja di lingkungan kerja yaitu menanggulangi kecelakaan kerja dengan cara mengendalikan penanggulangan kecelakaan kerja dengan cara melakukan pelatihan penanggulangan kecelakaan kerja dengan sistem manajemen. Risiko bahaya fisik dan psikologis. Risiko bahaya pada lingkungan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya fisik dan bahaya psikologis. Bahaya fisik, bahaya dalam kesehatan dan keselamatan kerja K3 pada jenis ini yang berfaktor kepada gangguan fisik. Bahaya ini disebabkan oleh bahaya fisika seperti diakibatkan oleh kebisingan mesin, alergi karena mesin atau sifat kimia di perusahaan, iklim, gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnet, dan kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan atau kesakitan fisik. Bahaya psikologis. Bahaya psikologis adalah bahaya yang mengganggu kesehatan mental pekerja disebabkan oleh lingkungan kerja karena permintaan dan tekanan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang dimiliki dalam perusahaan PT Petrokimia Gresik yang diderita karyawan karena disebabkan oleh banyak faktor dari resiko pekerjaan seperti segi profesi dan tempat kerja. Ada beberapa penyakit akibat kerja diantaranya seperti penyakit saluran pernapasan, kelainan pendengaran, penyakit akibat keracunan, penyakit mata, penyakit asma, penyakit otot dan syaraf, kelainan genetik, penyakit kulit, penyakit infeksi, dan alergi. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama yang dilakukan oleh perusahaan PT Petrokimia Gresik pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K merupakan unsur dari K3 adalah sebuah usaha pertolongan sementara pada korban kecelakaan kerja sebelum mendapatkan pertolongan lebih intens dari tenaga kesehatan. Pertolongan darurat atau P3K ini harus diberikan sesuai dengan prosedur agar tidak menyebabkan kesalahan fatal pada korban kecelakaan tersebut. Aplikasi K3 perkantoran dan IT. Yang pertama, aplikasi K3 perkantoran diantaranya yaitu konstruksi gedung untuk menghindari bahaya kebakaran dan diberikan kode pelaksanaannya, jaringan elektrik dan komunikasi, kualitas udara yang baik, kualitas pencahayaan yang cukup, mengurangi kebisingan, memperhatikan tata ruang dan alat, menjaga higienitas dan memperhatikan sanitasi, memperhatikan psikososial, pemeliharaan, dan penggunaan komputer sesuai kebutuhan. Yang kedua, aplikasi K3 IT diantaranya yaitu menggunakan 10 jari mengistirahatkan mata dan melihat objek jauh yang berwarna hijau seperti 15 menit, istirahat 5-10 menit setiap 1 jam kerja, sudut lampu dipasang 450, menghindari cahaya silau sehingga cahaya dan datang harus dari belakang, sudut pandang dengan layar komputer sekitar 15, jarak layar dengan mata 30-50 cm, menggunakan kursi ergonomis atau adjust chair, jarak meja dengan paha 20 cm, menerapkan senam di saat waktu istirahat. Sistem manajemen K3. SMK 3 adalah sebagian dari sistem manajemen secara menyeluruh yang mencakup struktur organisasi
perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengendalian risiko yang berhubungan dengan kegiatan kerja agar terwujudnya lingkungan kerja yang aman. Dalam SMK 3 memiliki beberapa tujuan, manfaat, dan tahapan penerapannya, yaitu yang pertama, sistem manajemen K3 memiliki beberapa tujuan. Di antaranya untuk meningkatkan keefektifan dalam program perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, dan serikat bertujuan sebagai upaya untuk menanggulangi kecelakaan dan penyakit kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas karyawan, membuat citra baik kepada perusahaan dari pandangan pihak eksternal sebagai upaya dan bentuk untuk memenuhi syarat bisnis dari pihak klien. Yang kedua yaitu manfaat penerapan SMK 3, yaitu melindungi karyawan dari kecelakaan kerja, mengurangi biaya pengeluaran yang disebabkan kecelakaan kerja, membuat sistem manajemen yang sesuai dan relevan. Yang ketiga yaitu tahapan penerapan SMK 3. Agar penerapan SMK 3 sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan baik, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu penetapan kebijakan SMK 3, perencanaan K3, memantau dan mengevaluasi kinerja K3, meninjau dan meningkatkan kinerja K3. Yang keempat yaitu perencanaan K3. Perencanaan K3 bertujuan untuk memperoleh rencana K3 yang disusun dan ditentukan oleh pengusaha, biasanya tertuju pada kebijakan K3 yang sudah ditetapkan yang melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja, dan seluruh pihak yang terkait. Rencana K3 biasanya meliputi tujuan dan sasaran, skala prioritas supaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban. Yang kelima yaitu pelaksanaan K3. Pelaksanaan rencana K3 harus meliputi beberapa syarat, diantaranya yang pertama tindakan pengendalian, yang kedua perencanaan dan rekayasa, ketiga penyerahan pelaksanaan pekerjaan, keempat instruksi kerja, kelima pembelian barang dan jasa, keenam produk akhir, ketujuh usaha menghadapi kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena adanya era globalisasi ini memberikan banyak pengaruh pada perusahaan di bidang industri yang semakin meningkat di seluruh penjuru dunia, sehingga membuat banyak perusahaan yang ikut bergerak aktif dalam meningkatkan hasil produksi dan kualitas produknya karena dipengaruhi oleh penggunaan alat-alat dan mesin yang semakin berteknologi tinggi. Jika upaya peningkatan produksi dan penggunaan mesin-mesin yang berteknologi tinggi tidak dilakukan dengan hati-hati, maka menyebabkan beberapa bahaya kecelakaan kerja yang fatal jika karyawan tidak memiliki pengetahuan dan ceroboh dalam mengoperasikan mesin dan alat yang ada akan menyebabkan kecelakaan kerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan baik karyawan maupun orang yang berada di lingkungan kerja dengan cara menaati peraturan K3 yang diterapkan di perusahaan terkait untuk mencegah dan mengurangi munculnya penyakit karena kerjaan seperti fisik, psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Teknologi dan alat-alat keselamatan kerja K3 yang dipakai untuk keselamatan kerja saat berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, dan produksi. Terdapat berbagai jenis atau tipe kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan, diantaranya seperti terjatuh, tertimpa benda yang jatuh, terkena atau tertekan benda atau alat kerja yang berat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.